kasih. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya kepada kawan-kawan yang hari ini sudah cukup luar biasa mengadakan forum ya untuk sama-sama menyampaikan pandangan kita. Dan salam hormat pada seluruh pimpinan organisasi yang hari ini nampak hadir dari kawan-kawan Ketum Kasbi, Bung Sunar, ada Kang Rudi. Ini satu daerah tapi jarang ketemu kalau di Jakarta aja ketemunya. Ya, Kang Rudi, kawan apa dari GSBI dan Bu Sonati tadi yang sudah luar biasa ini ibu saya yang semangatnya nggak pernah berubah dari semenjak saya kenal. Ada kawan-kawan lain, Bung Jumhur juga tadi nampak hadir. Terima kasih sekali lagi saya dari Badan Pekerja Nasional Kesatuan Perjuangan Rakyat sudah diberikan waktu untuk juga menanggapi beberapa hal ya. Pertama tadi sama tidak terlalu jauh pandangannya bahwa sampai hari ini May Day juga adalah momentum paling besar ya buat gerakan rakyat karena di luar momentum May Day kita sangat sulit untuk menemukan bisa sama-sama berpartisipasi dalam ruang perjuangan yang cukup besar gitu. Karena di hari-hari biasa kita cukup didorong ke ruang yang sangat hampa, sempit, gelap gitu, jauh dari demokrasi kita. Sehingga May Day sebenarnya adalah momentum yang yang sangat besar yang harusnya disambut oleh seluruh gerakan rakyat yang sampai hari ini memang tidak pernah disisakan yang kakaknya. Semuanya hampir habis. Dan kami dari Kesatuan Perjuangan Rakyat melihat ya fase ini seperti fase kolonialisme baru gitu. Kalau dulu kolonialisme Belanda, hari ini ya kolonialismenya ya oligarki gitu. Jokowi bukan bagian dari rakyat, Jokowi bagian dari kolonialis gitu. Jadi kalau saya gitu, dari pasca reformasi pun pemerintahan demi pemerintahan dia bagian dari rantai satu mata rantai yang nggak terputus dari kekuasaan modal. Sehingga ya kita tidak pernah melihat dari fase demi fase kekuasaan ekonomi politik di Indonesia yang betul-betul ada di barisan rakyat, gitu, memperjuangkan betul-betul jaminan hak kesejahteraan dan masa depan rakyat, bahkan masa depan bangsa Indonesia. Nah, kalau tadi disinggung oleh Kang Hadi moderator terkait MK, terkait kebijakan Omnibus Law, ya menjadi sangat bukan wajar, tapi menjadi sangat nyata bahwa itu kepentingan mereka gitu. Mereka tidak lagi memperhatikan atau mempertimbangkan rakyat, karena yang mereka dengar, yang mereka perhatikan, yang mereka selalu pertimbangkan adalah kepentingan dari arah majikannya gitu, yaitu adalah kapitalisme internasional atau kekuasaan modal di Indonesia termasuk gitu. Sehingga ya ruang partisipasi rakyat semakin hari itu semakin semakin dihilangkan, semakin dipersempit, bahkan hari ini mungkin sudah nggak tersisa lagi gitu ruang partisipasi rakyat. Bahkan ya kawan-kawan banyak disampaikan oleh para pimpinan kemarin bahwa demokrasi kita tuh sudah sangat akut, sudah sangat rusak. Jadi harapan untuk percaya kepada elit partai berjuasi itu mestinya sudah lama tidak ada. Apalagi bersanding, saling puji-memuji dengan elit partai berjuasi, seolah mereka masih menyisakan belas kasih untuk rakyat. Saya kira itu adalah satu demam yang sangat tinggi ya, yang harus dikompres kalau anak kecil itu. Kalau udah demam tinggi begitu, karena kan masih membayangkan ada satu rejim, ada satu elit politik yang masih mau peduli sama kita. Itu jauh api dari panggang gitu kalau kita melihat yang hari ini. Jadi ya kalau kita meletakkan kemarin di ruang jalan raya perjuangan bersama-sama aliansi sejuta buruh, bersama-sama kawan-kawan seluruh organisasi di Gebrak, bersama-sama gerakan yang lain, bahkan kemarin saya sepakat bahwa kemarin banyak yang hadir di barisan kita adalah guru-guru yang selama ini tidak terorganisir sebenarnya. Belum yang banyak yang terorganisir. Tenaga kesehatan, kawan-kawan pekerja media dan kreatif, banyak banget kemarin saya menemukan, termasuk dosen-dosen yang hari ini juga ikut serta di barisan kawan-kawan kita kemarin. Sehingga uh, cukup mendasar bahwa kemarin bahwa May Day kita adalah May Day rakyat.
My Day kita adalah jalan raya perjuangan rakyat. Ini adalah ruang perjuangan, ini adalah jalan keyakinan kita, ini adalah alat perjuangan kita. Kita kemarin dalam posisi tidak mengemis, tidak meminta-minta, kita hanya sedang berikhtiar memperbesar persatuan, memperhebat perlawanan, saling memperkuat kita gitu di gerakan rakyat. Sehingga bagi KPR meletakkan ruang kemarin Medi adalah ruang untuk terus memperkuat gagasan pembangunan satu kesadaran politik rakyat, bukan politik mereka, bukan partai-partai yang kemarin juga partai baru yang juga mencatut seolah di situ ada kesadaran buruh gitu. Kan terang banget gitu slogan-slogannya. Tapi pada akhirnya diakui sendiri bahwa buruh pun sangat kecil memilih. Tapi jangan, ya saya menyampaikan ke beberapa kawan yang terang benerang seolah justifikasinya buruh yang salah. Kok ente yang kalah, buruh yang salah gitu loh. Kan kekeliruan juga gitu. Jangan cepat-cepat juga mengambil kesimpulan bahwa ini adalah kesalahan kelas karena nggak banyak yang memilih partai buruh kemarin di panggung politik praktis. Hati-hati, ini bukan buruh 200 tahun yang lalu. Bahkan buruh 200 tahun yang lalu pun secara kesadaran politik tidak segaris lurus dengan pengetahuan. Apalagi di dunia yang hari ini pengetahuannya cukup terbuka, media cukup terbuka. Jadi di setiap kawan-kawan buruh ada memori yang tidak pernah akan hilang. Siapa elitnya yang nyaplok di sana, nyaplok di sini, geser ke sana, geser ke sini. Ada di kawan-kawan buruh. Itulah pelajaran politik yang paling praktis, yang paling nyata dialami oleh kawan-kawan buruh. Sehingga jangan disalahkan kalau banyak elit buruh kemudian ditinggalkan oleh buruhnya, oleh anggotanya sendiri bahkan. Karena kelakuannya sendiri, kelakuannya yang sangat timplan, kelakuannya yang sangat praktis, yang sangat oportunis, sehingga masa depan buruh bukan di mereka, masa depan buruh ada di kaki tangannya sendiri, di kekuatannya sendiri bersama gerakan rakyat yang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh kawan-kawan kemarin di Aliansi Gerakan Buruh Indonesia. Sehingga kawan-kawan dengan cukup yakin menyematkan tema May Day Revolusi, May Day sebuah perlawanan, sebuah harapan, sebuah cita-cita besar. Pertama itu yang saya rasakan hari ini. Jadi sampai kapanpun di sisi kita akan selalu akan menghadapi dan melawan omnibus law, di sisi mereka, di sisi negara, sisi kekuatan elit hari ini juga akan habis-habisan secara perspektif mereka, perspektif modal akan mempertahankan itu. Itulah itulah pertarungan kelas. Itulah pertarungan yang tidak akan pernah terdamaikan sampai kemudian rakyat sampai pada titik kekuasaannya. Tapi kira pertama itu. Kedua, kita meletakkan kemarin di ruang media itu juga sebagai ajang konsolidasi gerakan rakyat multisektor untuk terus berupaya menyatukan segala kekuatannya, segala ya sedikit perbedaan-perbedaan itu pasti ada gitu. Taktis-taktis oke lah. Tapi kalau udah masuknya yang satu fiesta, yang satu berdarah-darah, ini bukan taktis lagi. Ini udah berhadap-hadapan secara nyata gitu. Kalau ruangnya besok disediakan, ya mereka akan jadi yang akan jadi lawan kita gitu. Aku bukan ngomong ke buruhnya ya. Aku juga nggak percaya fiesta itu lahir dari gagasan buruh, nggak percaya sama sekali. Kesatuan Perjuangan Rakyat tidak pernah punya pikiran buruk kepada kawan-kawan buruh di sebelah yang ikut partai Mede Fiesta. Karena itu pasti bukan datang dari otak pikiran buruh. Itu hanya datang dari elit-elit yang selama ini nggak pernah sebenarnya ngerasakan sebagai buruh. Nggak mungkin datang dari buruh. Yakinlah itu. Sehingga kita harus terus berupaya. Saya bersama kawan-kawan secara taktis perjuangan bisa saja berbeda. Tapi kita ketemu dalam satu garis yang sangat yang sangat menjadi hal pokok. Kita sedang menghadapi satu penjajahan modern gitu, satu kolonialisme baru, KKN Orde Baru dengan KKN yang hari ini sampai dilakukan oleh Jokowi, tidak ada yang berbeda. Apa yang dilakukan Soeharto sampai hari ini dilakukan Jokowi sebagai presiden periode ini nggak ada bedanya. Yang membedakan itu kadapun nanti ya warna-warnanya aja, trik-triknya aja. Tapi secara eksensi ya hari ini apa yang membedakan kita di masa lampau dengan kita hari ini? Gitu.
di Orde Baru dengan hari ini. Sama dikepungnya, sama dikejarnya, sama dihabisinya kan gitu. Sehingga ya bagi saya eh, gerakan rakyat ya gerakan yang kemarin coba bertahan di hari, yang akhirnya secara nyata kita lihat siapa mereka, di mana posisi mereka, sampai hanya untuk menyampaikan aspirasi saja, bahkan itu adalah hak kita secara pemilik kedaulatan gitu. Demokrasi itu kan dari rakyat, dari siapa kalau nggak bukan dari rakyat? Nggak bakal ada republik kalau nggak ada rakyat kan? Betul, Yang betul, kedua betul. juga rakyat gitu. Ya. Tapi ya begitulah keadaan bangsa Republik kita hari ini. Sehingga menjadi tugas sejarah bagi kita. Tugas sejarah untuk terus meluruskan ini. Yang kita bela bukan kepentingan kita kok. Mungkin Kang Rudi ya nggak bakal abadi hidupnya. Saya mungkin bisa besok, bisa lusa. Semua pimpinan di sini juga nggak bakal abadi. Tapi perjuangan rakyat harus tetap berjalan. Sebelum rakyat sampai pada apa? Pada kekuasaannya gitu. Sebelum ada kelas pekerja mengambil kekuasaan, jangan percaya ada negara akan berpihak ke kita. Nggak mungkin ada negara yang pro terhadap jaminan seluruh rakyat, hak-hak rakyat, kalau di situ tidak ada kekuasaan kelas pekerja. Betul, betul, Kamu betul, betul. berang-berang akan apa? Akan melindungi ayam. Gitu. Ya ayam ya makanan yang berang-berang. Gitu. Kita dengan mereka itu sangat terpisah gitu. Baik, baik, Jadi baik. terakhir ya saya ya tuh kawan pada kawan-kawan buruh, kita percaya buruh itu sama gitu. Jadi saya mengajak kawan-kawan buruh dimanapun berada, segera tinggalkan saja elit-elit politik gitu, elit-elit buruh di organisasi buruh yang pimplan, ceplok sana ceplok sini, tindakannya sangat praktis, tinggalkan saja, nggak ada masa depan kita di situ. Mereka hanya menggunakan Mayday, mereka hanya menggunakan gerakan buruh hanya sebagai batu loncatan untuk karir politik mereka. Oke, baik. Kalau mereka kita nih pasti ditinggalkan. Kurang Betul, bukti betul. apa aja kita buktikan. Nah, tapi beda ya, beda, beda, beda Mede Fiesta dan Mede Revolusi Oh, beda ya. sangat beda. Kalau Bukan. munafik bangkitan pesta itu artinya mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang untuk makan-makan bersama, mendengarkan musik, ya pesta pora. Lalu apa yang mau dipestakan? Lalu apa yang mau kita rayakan? Kawan-kawan melakukan fiesta, Mayday Fiesta di Semarang, kawan-kawan digebukin di hari Hmm. Mayday. Di Jakarta yang sedang melakukan Mayday Fiesta itu puji-pujian sama yang selama ini ngegebukin rakyat. Di mana arti Hmm. Betul, 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 betul. Oke, sip, sip, mantap, mantap. ya? Jadi ya sudahlah, elit-elit yang berkedok sebagai sebagai pimpinan gerakan buruh itu tinggalkan saja. Pada kawan-kawan yang dengar, karena saya yakin media KPSI banyak yang lihat gitu ya, dengar. Tinggalkan saja, siapapun buruh yang menemukan elit partai atau yang menemukan elit-elit organisasi buruh yang tidak punya nggak punya konsistensi dalam memperjuangkan hak buruh, bahkan dia lebih jelas berkolaborasi kelasnya, tinggalkan saja, nggak ada masa depan gitu. Saya asli dari buruh, 16 tahun saya di kontrak outsourcing, nggak ada melihat orang-orang itu punya masa depan untuk memperjuangkan buruh. Saya kira itu, dan waspadai di setiap momentum gerakan besar di gerakan buruh, Mayday dan gerakan-gerakan lain, selalu akan ada yang menggunakan itu sebagai batu loncatan untuk karir politiknya. Kita bukan itu posisinya. Kita bukan sedang mencari posisi di ruang-ruang kekuasaan. Karena kekuasaan sejatinya ada di kekuasaan kaki dan tangan rakyat dan seluruh gerakan rakyat semua. Tentu Baik, buruh baik. sebagai pelopor, karena buruh lah yang hari ini dalam fase kekuasaan sistem ekonomi politik hari ini, buruh lah yang berhadapan-hadapan. Saya Mantap. itu, Bung. Baik, baik, Bung Jadi ya. saja apapun halang rintangnya, apapun ketakutan-ketakutannya, kita sudah buktikan kapitalisme itu bukan apa-apa. Hmm. Yang jelas hari ini kita memang belum kuat, tapi kapitalisme itu bukan apa-apa. Sekian kali dia krisis, sekian kali dia tidak bisa menyembuhkan, tapi lagi-lagi
kita selalu menjadi pil penyembuhnya. Hari ini rakyat di mana di belahan dunia dilakukan peperangan, intervensi sehingga menjadi peperangan hanya untuk menyembuhkan kudisnya yang nggak selesai-selesai, krisis ekonominya nggak selesai-selesai. Tinggalkan tugas sejarah kita menyatukan segala kekuatan kita. Bukan musuh yang kuat, tapi kita yang belum bersatu. Kita yang belum menyatukan kekuatan. Tinggal itu saja. Baik, baik, baik. Ya, apapun yang berkuasa, orang urus bagi kita. Apapun yang berkuasa. Mungkin ada kawan-kawan yang lain yang pernah mendukung ya, hari ini juga kaget mungkin nanti. Bentar lagi juga kaget. Ya, 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 betul, betul. Saya kira itu, tetap istiqomah, tetap semangat, dan apapun halang rintangnya kita hadapi bersama. Mantap, Bung Herman. Ada sedikit statement yang saya catat ini. Emang agak menarik ya. Pemerintahan ini sudah demam tinggi, harus dikompres. Maka dari itu kita harus saling memperkuat gerakan. Tinggal memperkuat gerakan dari para pimpinan buruh yang tegas membela buruh, membela nasib buruh ya. Karena ruang buruh ini bukan hanya elit pemerintah, bukan elit berjuasi, elit politik berjuasinya, banyak di pimpinan-pimpinan buruh yang ngaku-ngaku elit buruh juga demam. Oh, demam ya, ya. Jadi dikompresnya dengan jadi dikompres bukan dikompres tapi juga dibakar-bakar fotonya. Itu kan ekspresi kemarahan. Ekspresi kalau kemarahan. ada perbaikan Tapi lipat kita melakukan itu. Ya, tapi bukan ketemu langsung dikompres, guys. Nggak ada yang bisa ngalangin. Tinggal nunggu aja habis kesabaran rakyat. Oke. Ratusan tahun kekuasaan habis, rakyat marah cuma 15 tahun. Betul. Baik, karena ruang buruh sudah berbeda ya, satunya Media Fiesta dan satunya memang udah berdarah-darah ya. Dan Mas Herman juga menegaskan bahwa Media Fiesta kemungkinan besar tidak datang dari buruh ya. Baik, terima kasih Bung Herman dari Kesatuan Perjuangan Rakyat ya.